Kau pikir dengan membuatku pingsan, kau bisa melarikan diri? Kita sudah putus, aku tidak ingin bersama kamu sedetik pun. Buka pintu. Mau kemana? Tanpa sidik jariku, kau tidak bisa kemana-mana. Nansing, jangan pergi kemanapun. Tetaplah di sampingku. Jangan pergi kemanapun. Yukian dong. Pinjam jari. Buka pintu untukku. Nansing, jangan salah potong. Selamat, kamu berhasil. Nansing, meskipun kau melarikan diri, aku akan menemukanmu. Siapa yang menyuruhmu jatuh cinta pada orang gila? Orang gila juga sangat mencintaimu. Kelompok kerabat, mari kita foto bersama. Berdiri dengan baik, lihat ke kamera, ayo. Cantik tidak pengantinnya? Cantik. Sudah larut, ayo latihan. Cepat, cepat, susun. Taruh bunga di lantai. Nansing, apakah kamu bersedia menikah dengan pengantin pria Suenyu? Baik dalam suka maupun duka? Kamu bersedia? Yu Tiandong kembali. Bukankah dia sudah meninggal? Tuan Yu, Anda menghilang di Jiangzhou selama 2 tahun, dan ada kabar bahwa Anda sudah tiada. Apa tujuan Anda kembali kali ini? Bersiaplah, laporkan situasi apapun. Ada begitu banyak pengawal di sini. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Dia bukan lalat. Dia adalah hantu. Nansing. Malam ini aku akan berjaga. Tidurlah dengan nyenyak saat bangun. Semua hal buruk akan berlalu. Selamat pagi, pengantin perempuanku. Di mana suamiku? Jika kamu terus memanggilnya seperti itu, aku jamin, seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Apa yang kamu lakukan padanya? Tidak ada apa-apa kok. Cuma memotong jarinya. Lalu menyambungkannya kembali. Apa tujuanmu kembali kali ini?
Tentu saja untuk mencuri pengantin. Kalau mau balas dendam, seranglah aku, bukan Su Mu. 2 tahun lalu kamu mengurungku, sekarang kamu mengurung Su Mu. Kamu kambuh lagi. Siapa yang salah? Tentu saja kamu yang salah. Tidak menyembuhkanku. Kalau begitu, ganti dokter lagi. Sudah diganti. Tapi tetap tidak sembuh, dokternya malah gila. Kamu, setelah menikah dengan orang normal, penyakitmu sembuh kan? Setelah meninggalkanmu, penyakitku sembuh tanpa obat. Aku tidak sehebat kamu. Setelah aku meninggalkanmu, penyakitku semakin parah. Aku suka kamu memandangiku seperti ini. Posisi ini, pernah kamu coba dengan Su Mu? Jangan takut untuk bersuara. Di rumah tidak ada seekor lalat pun. Lepaskan Su Mu. Permintaanmu apa saja, aku penuhi. Aku lapar. Bukan lapar yang biasa. Katakan kamu mencintaiku. Tahu itu bohong. Kenapa masih mau dengar? Kamu mencintaiku, hanya saja tidak mau mengaku. Aku akan masak untukmu. Jangan lupa buatkan 1 mangkuk lagi. Su Mu seharian belum makan. Aku takut dia kehilangan terlalu banyak darah. Tidak kuat bertahan. Hei Ji Xiang, tolong hubungi Su Mu. Kalau 1 jam lagi tidak bisa dihubungi, langsung bawa ke polisi. APA, Nansing, Yu Tiandong datang mencarimu. Oh iya, tolong minta temanmu yang ahli perhiasan. Cari kalung secepat mungkin untukku. Foto sudah aku kirim, pastikan persis sama. Semakin cepat semakin baik. Aku akan memberi hadiah. Kejutan. Aku juga memotong jarinya. Dulu saat kamu memotong jariku, kamu jauh lebih tenang daripada sekarang, kan? Bercanda aja. Dibuat dari fondan. Lihat, kamu ketakutan. Terima kasih Hasminya. Hanya mienya yang kamu buat yang bisa aku makan. Kalungmu mana? Jangan bilang. Kamu buang tanda cinta kita. Ada apa? Aku ambilkan HP 3 untukmu. Gak apa-apa. Aku yang buat kalung kita. 1 berdarah, 1 tidak. Sekarang kita bisa selalu bersama. Kapan aku lihat kalungnya? Kapan kamu bisa lihat cowok itu? Urusan kita, jangan libatkan orang lain. Orang lain. Aku suka panggilan ini. Malam ini, kamu bawa tanda cinta kita, tempat biasa. Sampai ketemu. Terima kasih mienya, enak.
Kalung Nansing ketemu. Tapi gak bisa bilang persis sama. Hindari aja sebisa mungkin. Penyakit emosi, tetap harus minum obat. Detak jantungmu cepat banget. Kalau gak detak, mati dong. Aku bicara soal kecepatan, bukan kondisi. Malam ini indah ya. Kamu masih kayak dulu, selalu memuji. Hal-hal indah harus sering dipuji. Buka anggurnya. Minum obat dulu. Ulurkan tangan. Dokter Nan bukan dokterku lagi. Kasih obat secara pribadi gak tepat. Su Emyu mana? Tenang, temani aku makan malam ini. Kamu pasti bisa ketemu dia. Bersulang. Kamu ingat pertama kali kita ketemu? Nansing, dengar dokter Kiao mau kasih kamu satu pasiennya. Dokter Kiao bilang mau dinas luar setengah tahun. Itu kasus susah yang dia gak bisa obati. Saran aku jangan terima. Gangguan bipolar berat, gejala mania dan depresi. Emosi gak bisa dikontrol. Dokter Nan, aku dikenalkan oleh Dokter Kiao. Ini pertama kalinya aku bertemu Yu Tiandong. Dia tersenyum sangat cerah. Senyananya seperti topeng 3D yang sempurna, tapi kaku. Aku melihat matanya. Seperti terjebak oleh sesuatu. Pada saat itu, aku merasa gila. Di dunia ini, hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Pertama kali Yu Tiandong datang, untuk konsultasi tentang tidur berjalan. Kedua kalinya untuk mengobati insomnia. Semua orang bercanda. Yu Tiandong pura-pura sakit. Hanya untuk bertemu denganku. Sebenarnya, aku dan Yu Tiandong bersama. Aku yang lebih dulu aktif. Ingatkah kapan kita pertama kali bertemu? Semua lupa. Semua hal tentangmu aku buang ke toilet. Terbuang. Benci sekali ya padaku. Tapi aku setiap hari merindukanmu. Ada yang bilang kamu mati, aku malah merayakannya. Ayahku meninggal. Perkara warisan sudah 2 tahun, aku hampir mati, tapi keyakinan untuk bertemu denganmu lagi membuatku bertahan hidup. Sepertinya menang. Menang. Selamat, kamu mengambil alih Shenxi. Sekarang kamu kaya dan berkuasa. Dan sakit. Yang lebih penting, sekarang aku masih memilikimu. Bagaimana dengan Su Emyu? Nansing, kamu terlalu terburu-buru. Aku tanya, bagaimana dengan Su Emyu? Bukan dia.
Kaget. Siapa kamu? Maaf. Dia bukan Su Yu. Itu juga bukan kalung yang kuberikan padamu. Ini hanya hadiah balasan. Yang kuberikan padamu adalah unik, buatan tanganku sendiri. Kalung yang kamu berikan sudah lama aku buangkan. Yuken dong. 2 tahun yang lalu aku memotong jarimu, itu salahku. Kamu bisa memotong balik, potong berapapun yang kamu mau. Tapi sekarang aku sudah menikah, aku hanya butuh pasangan yang sehat jasmani dan rohani, tolong kembalikan dia padaku. Tidak. Tidak ada dendam antara kita. Hanya cinta. Jadi bagaimana caranya kamu mau memberikan dia padaku? Sebelum kamu menyembuhkanku, aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang kamu lakukan? Halo Su Yu. Nansing, Kamu di mana? mari kita bercerai. Nansing, besok pagi jam 9. Ketemu di depan kantor catatan Sibyo. Su Yu. Apa yang kamu ancam lagi padanya? Demi Tuhan, aku bahkan tidak menyentuh satu jarinya pun. Dan aku tidak pernah secara aktif mengatakan, agar kalian bercerai. Dia yang memilih untuk meninggalkanmu. Jadi, di mana ada cinta di antara kalian? Kamu menipuku lagi. Kali ini, aku benar-benar lapar. Nansing, untuk pria yang seenaknya meninggalkanmu seperti ini. Kalau ketemu dia, ingat untuk menamparnya 2 kali. AMU. Su Yu. Kamu baik-baik saja belakangan ini. Aku tidak suka kamu memperhatikan pria lain di hadapanku. Nansing, mungkin aku tidak bisa terus melindungimu. Kamu harus menamparnya. Maaf. Nansing, tampar dia. Atau aku yang harus melakukannya sendiri. Dia yang menamparmu atau kamu yang menamparnya? Maaf. Yutian dong. Kamu yang mengaturnya, ya. Aku hanya membuatnya memilih antara masa depannya di keluarga Su. Dan kamu, sepertinya dia salah pilih. Aku memilih dengan benar, karena dalam keadaan apapun, aku akan selalu memilihmu. Kamu benar-benar tidak ingin berpisah denganku, ya. Setiap detik. Maka kita harus mencari tali, untuk mengikat kita berdua bersama. Tidak perlu tali. Tangan saja cukup. Su Yu. Dokumen. Su Yu. Dokumen. Su Yu. Meskipun kita hanya menikah berdasarkan perjanjian. Tapi terima kasih, saat aku membutuhkan sebuah rumah. Kamu datang membantu. Kesalahan yang bukan. Tapi malah membawa masalah besar untukmu. Maaf. Aku sudah mengerti. Orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak ada yang bisa membantu.
Inilah orang normal yang kamu cari. Saat-saat kritis, menyelamatkan diri sendiri, ini belum sampai. Saat hidup dan mati, saat benar-benar tiba. Dia pasti akan mendorongmu pergi. Terima kasih sudah menangkapku, membuatku melihat perbedaan antara orang normal dan orang gila. Orang gila, Yu Tiandong. Orang gila. Cepat pergi. Aku punya kabar baik, aku akan menikah. Selamat datang semua untuk hadir. Di pernikahan aku dan Nansing, kejutan. Pengantinnya bukan kamu. Lalu kenapa kamu merusak pernikahanku? Karena aku sakit. Kalau begitu, semoga hidupmu bahagia, sukses terus. Tolong sampaikan terima kasihku pada wanita hebat itu. Jangan buru-buru pergi, aku masih punya kabar baik lagi. Kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Bagaimana mungkin aku berpisah denganmu? Jangan-jangan kamu ingin aku menjadi burung kenari kamu. Jangan bicara begitu, aku mempekerjakanmu. Sebagai psikolog pribadiku. Kejadian ini membuktikan, aku sudah merawatmu selama 2 tahun. Tapi belum menyembuhkanmu. Kamu adalah obatku, denganmu di sini. Penyakitku sudah sembuh setengah. Bagaimana dengan sananya lagi? Kamu yang perlahan-lahan menyembuhkannya. Kamu tidak takut aku membunuhmu. Kalau begitu, aku juga akan menerimanya dengan senang hati. Aku akan menikah. Pengantinnya bukan kamu. Besok pernikahan. Gaun sudah siap untukmu. Nansing, Kali ini tampar kiri atau kanan? apa yang kau lakukan? Baru menikah langsung cerai. Wajah Paman Dong mau ditaruh di mana? Menurut statistik tidak lengkap, kau akan memukulku untuk setiap suamimu. Kali ini anak, Dong Tianming berbisnis dengan keluarga Su. Aku bercerai dengan Su Mu. Bisnis Dong Tianming gagal. Jangan terus-terusan menyebut Dong Tianming. Dia ayah tirimu, kau harus memanggilnya ayah, kau harus tahu. Dari dokter sampai wakil direktur, sulit sekali. Sekarang tinggal selangkah lagi jadi direktur, keluarga Su sudah setuju. Setelah pernikahan, sumbangkan peralatan medis, sekarang semuanya berantakan. Kau harus memikirkan dia lebih baik dari ayah kandungmu yang tidak bisa diandalkan. Zhou Yuemeng, kebiasaanmu membicarakan keburukanku di belakang. Bagus, dulu satu keluarga. Apa aku salah? Semua sedang. Mana ada yang bisa diandalkan darimu? Dulu kau demi uang. Lari dengan wanita kaya yang lebih tua 10 tahun darimu. Meninggalkan Nansing padaku. Aku seorang wanita membawa seorang anak. Kalau tidak menikah, apa yang harus kulakukan? Lihat dirimu. Menikah dengan siapa saja. Semuanya lebih baik darimu. Benar kan? Yang ketiga yang naik jabatan lewat keluarga Su. Atau yang kedua yang masuk penjara? Dulu hanya kesalahpahaman, Nansing. Kau pasti salah paham. Kesalahpahaman dia masuk penjara. Kesalahpahaman dia masuk penjara. Nansing, ikut aku ke keluarga Su. Minta maaf pada mertuamu, kau sudah bercerai dengan Su Mu. Paman Dong, bagaimana mereka bisa lanjut bisnis? Nansing,
Yu Tiandong. CEO baru dari Shengshi Huai, dia sangat tertarik padamu. Kalian bisa berkembang. Diam kau, dulu kau demi uang, diranjang wanita kaya itu. Kau berani. Jangan mengorbankan anak perempuan. Bukankah kau juga demi uang? Mengcari orang gila jadi ayah tiri Nanshing? Orang gila yang aku cari lebih baik daripada orang gila sepertimu. Kau pikir pria-pria yang kau nikahi tidak gila? Mana yang tidak pernah menyakiti Nansing? Keluar! Nansing, minum susu dulu baru belajar. Nansing. Menikah dan bercerai bukan hanya urusanmu sendiri. Kau tidak boleh egois seperti ini. Ini semua salahmu, ngapain membicarakan masa lalu? Sampai sekarang, kau masih membelanya. Malam itu Nansing keluar dari rumah. Roknya penuh darah. ITU hate-nya, jangan asal tuduh. Aku akan membersihkannya untukmu. Keluar! Setelah menikah dengan orang normal, apakah penyakitmu sembuh? Ya. Yu Tiandong, kau tidak bisa membunuhku. Pada akhirnya, ini akan membuatku lebih kuat. Setelah aku menyembuhkanmu, aku akan menjauhi siapapun yang tidak mencintaiku untuk benar-benar menyembuhkan diriku sendiri. Selamat menikah. Terima kasih. Apa ini? Hal yang paling cocok untukmu. Perkenalkan. Ini adalah psikolog pribadiku. Nansing, di hari-hari mendatang. Kita akan selalu bersama. Ini adalah ganti baruku. Siapa namamu? Jangan-jangan baru datang sudah cari musuh? Enayashi, Ya, Halo, aku Nansing. aku tahu. Di kamarnya, ada banyak fotomu. Sakit jiwa. Aku akan masuk dulu, tidak mengganggu kalian melayani tamu. kau adalah tamu terhormatku. Silakan, Dr. Nan. Selamat menikah. Terima kasih. Orang ini sedang mengamatiku? Perkara warisan sudah berlangsung 2 tahun, aku hampir mati. Oh, pecundang. Halo, Tuan Yu. Halo, Dr. Nan. Tuan Yu kenal aku? Dr. Nan juga kenal saya. Tuan Yu adalah sepupu bos Yu. Sepupu. Sungguh kehormatan, senang bertemu. Dr. Nan sangat cerdas dan cantik. Tidak heran dia tidak bisa melupakanmu. Katanya Tuan Yu lulus dari jurusan keuangan Universitas Chicago. Sekarang menjabat sebagai wakil presiden grup Shengshi Huai. Benar-benar membunuh ayam dengan pisau sapi. Yu Tiandong sangat licik. Jika bukan karena paman saya membuat wasiat lebih awal, saya dan ayah saya tidak akan punya posisi di grup ini. Sudah lama dia akan menghabisi kami. Ini karena tidak rela, masih ingin berjuang lagi. Tidak percaya. Yu Tiandong bukan Algojo. Tapi dia adalah orang gila. Minum obat buruk.
Di dalam tubuhnya ada banyak kepribadian. Algojo adalah salah satunya. Setelah 2 tahun, ingin lebih memahami Yu Tiandong. Yu Hua adalah pilihan yang bagus. Cepat, jaga diri. Niasi, apakah kamu bersedia menikahi mempelai pria? Yu Tiandong sebagai suami, baik dalam suka maupun duka. Saya bersedia. Bagus, Yu Tiandong. Apakah kamu bersedia menikahi Niasi sebagai istri? Dari kecil sampai besar, saya belum pernah melihat. Dia melihat seorang gadis dengan tatapan seperti itu, setia padanya selamanya. Saya bersedia. Bagus, sekarang mempelai pria boleh mencium mempelai wanita, 3 kata itu. Sepertinya ditujukan padamu, Dr. Nan. Tuan Yu terlalu banyak berpikir. Sekarang mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Kamu tahu kenapa pendeta terus mengulang kalimat ini? Kamu tahu Yu Tiandong sedang memikirkan apa sekarang? Lagi buat apa nih? Pasangan wakil presiden Yu Hua dicium oleh bos Yu. Selingkuh di depan umum di pernikahan. Sangat aneh. Baru saja pendeta bilang, mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Lanjutkan. Aku kasih tahu rahasia lagi. Yu Tiandong bisa mendapatkan hak waris. Ada hubungan besar dengan keluarga and I. Ini cinta sejati atau memanfaatkanmu lalu membuangmu? Sudah siapkan hadiah pernikahan untukmu. Sampai nanti malam tidur ya. Soal mencabut lintah, mau kita jadwalkan nggak? Dia itu kayak lintah, sekali nempel. Dia bakal masuk ke dagingmu dan menghisap darahmu. Pak Yu mau bantu aku mencabut lintah ini nggak? Pengantinku. Sebentar lagi jam 12 malam, kalau nggak segera tukar hadiahmu, bakal jadi labu besar. Keluar. Jangan pukul aku. Tolong, tolong. Xing xing nian xing. Xing xing. Kamu ya? Ambil. Tangan mana yang dia sentuh kamu? Kamu pukul tangan itu. Untuk dirimu yang kecil dulu. Balas dendam. Sing sing. Apa yang? Kamu bilang ke mereka, jangan pukul aku ya? Tolong, tolong Xing Xing. Aku ayahmu. Pukul dia. Tolong. Aku ayahmu loh. Jangan pukul aku. Sergila. Gimana? Hadiah ini. Suka nggak? Kapan kamu mau mukul dia? Aku bakal bawa dia ke depanmu. Biar kamu puas. Yu Tiandong. Kamu pikir aku bakal berterima kasih sama kamu atas yang kamu lakukan hari ini? Kamu tahu kenapa aku benci sama kamu?
Bertahun-tahun ini aku susah payah melupakannya. Tapi kamu bikin aku ingat lagi beberapa tahun yang lalu. Malam yang paling menyakitkan buat aku. Ini udah kedua kalinya, kamu ingat nggak? Buka pintu itu. Kembali ke hari yang paling menyakitkan buat kamu. Kasih tahu aku. Apa yang terjadi? Aku lihat laut dan banyak orang. Bagus. Lanjutkan. Itu malam hujan, aku di kamar lagi ngerjain PR. Pintu dibuka dengan suara berderit. Dia membawa susu masuk, semakin dekat. Apa yang kamu katakan? Semakin dekat. Dia meletakkan susu di atas meja. Yukian dong, kamu diam. Tangan yang lain menempel di bahuku. Kamu diam. Tangannya basah berkeringat, aku benci bau keringat. Lalu dia mendekatkan mulutnya. Mulut yang bau. Mendekati wajahku, semakin dekat. Dia dengan sengaja menumpahkan susu ke tubuhku. Tangannya meraba dari leher ke dada. Jangan bicara lagi. Meraba-raba tubuhku dengan gila. Meraba ke atas dan ke bawah. Selama 2 tahun ini tanpa kamu. Aku berusaha menjadi orang normal. Kehadiranmu menghancurkan aku. Dunia normal yang susah payah ku bangun. Kamu ingin aku menjadi psikologmu, aku setuju. Tapi kamu harus siap. Aku belum tentu bisa menyembuhkanmu. Kamu mungkin akan semakin gila. Tidak apa-apa. Asalkan kamu bisa tetap di sisiku. Itu lebih baik dari apapun. Menikahi orang gila, rasanya tidak enak ya? Terima kasih perhatiannya. Aku sangat mencintai orang gila ini. Tiandong, selesai. Nyonya Yu, maaf selama ini, mungkin akan sering mengganggu. Aku akan berusaha menyembuhkannya secepat mungkin. Agar aku bisa segera menghilang dari hadapanmu. Dr. Nan, silakan sesuka hati. Ayo, aku akan mengajakmu melihat ruangan lain. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Hingga dia begitu sabar terhadapmu. Daya tarik. Aku yakin, kamar kamu dan istrimu di sebelah. Tidak akan lebih mirip kamar pengantin daripada ruangan ini. Ini adalah kamar pengantin kami. Kamu duluan. Lain kali saat memukul orang dengan tongkat. Pegangannya harus erat. Kalau tidak, Kenapa aku? kamu tebak. Aku bukan satu-satunya di dunia ini yang bisa menyembuhkanmu. Tapi, aku satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyembuhkanmu. Kamu sama sekali tidak berniat untuk sembuh dengan baik. Minum obat hanya bisa mengatasi gejalanya. Tidak bisa menyembuhkan akar masalahnya. Ayo. Dokter ini akan mengobatimu. Kalau tidak bersamamu, aku tidak akan sakit. Kalau tidak bersamamu, aku akan sakit parah. Lihat. Aku sudah menyembuhkanmu. Lihat, itu masih ada. Masih terasa sakit.
Sebagai seorang ibu hamil, seharusnya kamu tidur sekarang. Bukan merokok di sini. Menggunakan rokok untuk menghilangkan kesedihan. Kesedihan di mana? Aku ingin dia tumbuh lebih lambat. Aku takut dia lahir tanpa ayah. Semakin kita takut kehilangan sesuatu, semakin cepat kita kehilangannya. Tiandong. Aku jatuh cinta padamu. Tampaknya kehamilan memang bisa mengacaukan hormon. Hormon mungkin bisa. Tapi perasaan tidak. Setelah anak itu lahir. Ada apa? Kamu tidak menjelaskan pada Dr. Nan bahwa kamu menikah denganku. Untuk anak dalam kandunganku. Apa ayah anaknya sudah ditemukan? Kamu ingat baik-baik. Siapapun, apapun, tidak akan mempengaruhi hubunganku dengan Nansing. Termasuk kamu. Dan anak dalam kandunganmu. Jadi, kita tumbuh besar bersama. Tapi kamu bertanya namaku siapa? Tiandong. Aku tidak bercanda. Aku benar-benar mencintaimu. Ingin bersamamu selamanya. Selamanya, ya. Jangan harap. Tidak mungkin. Kecuali aku jadi bodoh. Selamat malam. Selamat menikah. Apa ayah anaknya sudah ditemukan? Siapapun, apapun, tidak akan mempengaruhi hubunganku dengan Nansing. Termasuk kamu. Dan juga bayi di dalam perutmu. Kamu sudah membuatku gila. Kenapa harus menarik seorang ibu hamil ke dalam masalah ini? Kedap suara di rumahku memang buruk ya. Kamu sengaja ingin aku dengar, aku pun sulit untuk tidak mendengarnya. Kedap suara buruk. Halo, Malam ini ada jamuan makan malam untuk pengangkatan Yu Tiandong. Mari kita bekerja sama. bagaimana caranya? Grok kita, Shang Sherhuai. Tayak mungkin diseraking Kepeda orang Hilakan. Itu urusanmu. Dr. Nan, asalkan kamu bisa membuktikan. Yu Tiandong memiliki penyakit mental yang serius. Keluarga Yu akan membawanya kembali ke Inggris untuk perawatan, dan setelah itu, Yu Tiandong tidak akan pernah muncul lagi. Deal apa? Hantu. Bersama orang luar untuk membunuhmu. Dan kemudian aku bisa meninggalkanmu. Setelah itu, Yu Tiandong tidak akan pernah muncul lagi. Ayo Dalang, minum obat. Kapan kamu bermutasi menjadi seekor anjing? Jika aku seekor anjing, maka kamu yang digigitku juga akan menjadi seekor anjing. Lepaskan. Kamu bilang, jika kita berdua benar-benar menjadi seekor anjing. Itu akan cukup menarik ya. Jika aku jadi kamu, obat ini tidak akan aku minum. Nanti setelah kamu pergi, aku akan meletakkannya. Beberapa obat bahkan tidak memiliki lapisan ketan. Masuk ke perut langsung larut. Maka aku akan membaliknya kepadamu, kita mati beracun bersama. Efek obat mulai bekerja. Malam ini temani aku pergi ke acara pengangkatan. Dengan status apa? Pasanganku. Adalah penyelamatmu. Malam ini aku akan menemanimu ke acara pengangkatan. Setelah ini,
kita tidak saling berhutang. Aku tidak suka kalimat terakhirmu. Hukuman. Sekarang mari kita persilakan presiden baru kita, Sheng Shihuai. Tuan Yu Tiandong untuk naik ke panggung. Sebenarnya aku tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Hari ini aku bisa berdiri di sini. Pertama-tama, terima kasih kepada ayah saya yang meninggal tepat waktu. Dan juga terima kasih kepada tim pengacara saya yang sangat profesional, yang membantu saya memenangkan kasus warisan yang berlangsung selama 2,5 tahun. Bos Yu benar-benar pandai bercanda. Bos Yu, silakan lanjutkan. Saya. Bos Yu, ada apa denganmu? Bersama orang luar, aku akan membunuhmu. Kemudian aku bisa meninggalkanmu. Jangan sentuh aku. Pao Jeffrey, Ada aka Bos Yu, dia sakit? Sangat parah sampai perlu dibantu, maaf semuanya. Mungkin sepipu saya campbell lagi. Dokternya. Kebetulan dokter pribadi direktur ada di sini. Kami akan memintanya untuk menjelaskan kondisi direktur kepada semua orang. Sebenarnya Bos Yu sakit APA? Halo semuanya. Saya adalah psikolog pribadi Bos Yu. Saya yakin semua orang sangat peduli dengan kondisi direktur. Jika tidak ada rahasia yang memalukan, tolong jelaskan dengan baik kepada semua orang. Kondisi Bos Yu sangat serius. Dan kondisi ini tidak mudah disembuhkan. Saya dengar direktur memiliki penyakit mental yang sangat serius. Seberapa parah sampai harus minum obat sebanyak ini setiap hari? Sebenarnya Bos Yu sakit APA? Cepat ambil gambar, ini berita besar. Obat ini. Malam ini aku akan menemanimu ke rapat pengangkatan. Setelah ini, kita tidak saling berhutang lagi. Tidak. Ada APA? Kenapa dia memakannya? Ada kejutan, lihat ekspresi Wakil Presiden Yu. Agak aneh, kenapa dia memakan obat itu? Obat ini hanya vitamin. Bos Yu menderita hipoglikemia yang parah. Mengenai rumor di luar sana bahwa Bos Yu menderita penyakit mental yang serius, itu hanya rumor. Terima kasih atas perhatiannya. Rumor saja. Bos Yu baik-baik saja, ternyata semua hanya strategi. Vitamin, sepupu, baik untuk tubuh. Bukannya kau bilang sudah deal? Kamu salah paham, deal bukan berarti seperti itu. Saya dokter, harus punya etika profesi. Kamu tidak akan bisa lepas darinya seumur hidup. Terima kasih banyak kepada sepupu saya, bisa hadir di acara seperti ini. Masih peduli dengan kesehatan adiknya. Semoga dengan kejadian ini, bisa lepas darinya dengan lancar. Jika tidak ada urusan lain, Tao Jun, kamu masih ingat? Si tua mesum Tao Jun, dia mati hari ini. kita sampai di sini saja. Orangnya ada di dalam. Halo, Nona Nanya? Anda adalah keluarga almarhum? Dia adalah ayah tiri saya semasa hidup. Kami tidak menemukan keluarga lain darinya. Jadi kami menghubungi Anda. Mesuklah untuk menjadi jenisnya, akit saya. Katanya kondisi kematiannya mengerikan. Yakin mau masuk? Pukul dia.
Sudah siap? Kalau sudah, saya akan memakainya. Apa penyebab kematiannya? Almarhum mengalami serangan kekerasan, kepala, punggung, dan area kelamin, terdapat luka tumpul di banyak bagian. Penyebab pasti kematian masih menunggu laporan otopsi. Anda pernah bertemu dengannya belakangan ini? Anda tahu bagaimana lukanya terjadi? Kemarin jam 11 malam Anda di mana? Nona Nan, mohon kerjasama dalam penyelidikan. 24 jam yang lalu saya memukulnya. Luka di tubuhnya. Saya yang melakukannya. Yu Tiandong, Bawa ke kantor polisi. Tuan Yu, mohon kerjasamanya. Tidak apa-apa. mengapa? Apakah saya? Atau dia? Halo Nansing, kamu di mana sekarang? Bagaimana keadaannya sekarang? Saya melihat Yu Tiandong dibawa polisi. Saya yang memukulnya, tidak apa-apa. Apakah penyebab kematian dari pihak forensik sudah keluar? Tidak mungkin secepat itu. Jangan-jangan dia tahu masa lalumu. Lalu membunuh Tao Jun? Tunggu saya di sana. Kamu tahu hadiah apa yang paling saya inginkan? Saya berharap semua ini tidak pernah terjadi. Selain ini, aku bisa lakukan yang lainnya. Ternyata kamu juga bukan bisa segalanya ya. Aku akan berusaha. Kalau aku ingin dia hilang dari dunia ini, Terus, kau yang buat dia hilang. Aku ikut kamu ke rumah barumu. Duniaku. Karena dia. Akhirnya semakin gila. Menurut berita, Jiangzhou, Lehua KTV. Korban tewas gang belakang Tao Jun saat autopsi di rumah sakit. Ketua Sheng Shihua, Yi Yu dibawa pergi oleh polisi di rumah sakit. Pada waktu yang sama, putri tiri Tao Junan terekam wartawan di rumah sakit. Katanya korban lebih dari 10 tahun lalu. Divonis 6 bulan karena melecehkan putri tiri. Umur berapa saat kejadian? Presiden Yu Tiandong, yang baru saja menjadi makmur, juga datang ke kantor polisi. Apa hubungannya dengan kematian ayah tirimu? Apa hubungannya? Apa Yu Tiandong membunuh? Tanya polisi sajalah, tanya kami buat apa? Konon, Yu dan Nan pernah pacaran. Nan bahkan muncul sebagai pelakor di headline. Tingkah laku ini memicu. Yu Tiandong, kau memberiku kesempatan lagi. Orang seperti ini, bagaimana bisa terus menjabat sebagai malaikat putih penyelamat jiwa? Nansing juga tidak angkat telepon. Dia mau apa sih? Nanti aku cari dia, suruh hubungi balik. Nggak usah. Bilang dia, urusan berantakan yang dia buat sangat mempengaruhi reputasi rumah sakit. Ini akhir minggu, aku dan wakil direktur dipanggil rapat di rumah sakit. Direktur, itu semua paparazzi. Kenny Servicasken. Nansing untuk sementara ditangguhkan. Besok suruh ambil pemberitahuan hukuman. Dokter, jangan asal percaya kabar burung. Apa hubungannya dengan Nansing? Gak apa. Aku dengar semuanya. Besok tolong ambilkan pemberitahuannya untukku. Urusanmu apa? Walaupun Kimation SI brengsek ITU. Ada hubungannya dengan Tiandong? Tapi nggak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak ada ciuman itu, apa semua ini tidak akan terjadi? Yu Tiandong, Dr. Nan. Aku sedang menonton video terapi kita yang lalu. Nansing, kali ini bagian kiri wajah. masalah itu belum selesai, ya? Siapa yang menyuruhmu pakai celana pendek dan kaos di rumah?
Sampai kapan kamu mau membalas dendam padaku? Aku sudah susah payah menjalani hari-hari yang tenang. Tolong, aku ingin tidur sebentar. Tidak melindungi putri kita, ya? Aku tahu, kamu tidak hanya membencinya, tapi juga membenciku. Kamu dan orang gila itu membunuh Tao Jun. Ayo. Kamu juga membunuhku. Ayo. Kamu membunuhku. Ayo. Aku ingin istirahat. Nansing, aku beritahu kamu, mulai hari ini. Kita putus hubungan. Kamu bukan lagi putriku. Selamat, mulai saat ini, kamu tidak punya putri lagi. Yu Tiandong. Siapa yang membunuh Tao Jun? Aku atau kamu? Apakah aku? Katakan padaku, apakah aku yang membunuhnya? Bagaimanapun juga. Di dunia ini, orang yang paling kamu benci sudah mati, dan aku berperan besar. Kali ini, kita tidak akan pernah bisa berpisah dengan damai. Katakan padaku, bagaimana caranya agar kita bisa berpisah dengan damai? Apa yang harus aku lakukan agar kita tidak pernah bertemu lagi? Kamu hanya ingin mengurungku, kamu menggunakan kegilaanmu untuk menenun jaring. Jaring yang rapat, kamu ingin menjebakku selamanya di dalamnya. Benar, kan? Kenapa tanganmu? Kematian Tao Jun tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau tidak, aku tidak akan dibebaskan. Mengerti? Hari-hari yang kacau dan penuh ketakutan. Hubungan ibu dan anak putus. Dipecat. Mayat juga sudah diakui. Menjadi pelakor. Bercerai. Semuanya terasa seperti balas dendam. Membalas dendam karena aku memutuskan hubungan dengannya. Aku memotong satu jarimu, sekarang aku kembalikan. Kamu gila. Kamu ngapain? Sakit? Gak apa-apa. Maaf ya. Kamu pikir Tao Jun sudah mati? Kamu pikir kalau dia hilang, masalah ini bakal selesai? Kayak kenapa kamu nggak mau aku potong jari aku? Karena kamu tahu. Bahkan kalau aku potong jariku, jari kamu yang bengkok ini nggak akan pernah kembali kayak semula. Sekarang kita bisa bersama setiap saat. Enggak. Tanpa aku, hidup kamu nggak lengkap. Hidup yang hampir kamu jalani. Itu semua palsu buat kamu. Mereka orang lain, nggak ada satupun yang beneran cinta kamu. Baik Suemyu maupun orang tua kamu. Mereka sama sekali nggak cinta kamu, Nansing. Yang kamu butuh cuma aku. Aku butuh apa sih sebenarnya? Kamu normal nggak? Karena apa? Trauma masa kecil? Nanya mulu nggak sopan deh.
Ayo tinggal sama aku. Kamu beneran gak mau pisah sama aku ya? Setiap detik. Ya udah cari tali, ikat kita berdua. Gak usah cari. Tangan aja. Dua orang sakit tinggal bersama. Bisa hidup normal gak ya? Aku ambilkan kotak P3K. Dibalut ya. Sebentar juga sembuh. Yu Tiandong. Aku lebih milih hidup palsu daripada sama kamu. Maaf Bu Yu, ganggu mendadak. Suami Anda sekarang di rumah saya. Tolong jemput dia. Sampai jumpa besok. Tiandong, ayo pulang. Dokter Nan seharusnya udah pulang dari kantor polisi ya? Katanya Tao Jun meninggal karena serangan jantung. Habis minum obat itu main double, terlalu seneng langsung kok. Tapi aku nggak percaya, kebetulan banget kan. 90% berhubungan sama Yu Tiandong. Kalau gitu, Pak Yu ada cara buat bantu aku lolos dari sini. Tergantung sebesar apa niat Dokter Nan. Pute lepes dari linta ini. Asal bisa lepas dari dia. Aku mau kerja sama apa aja. Baik, nanti aku akan menyuruh orang mengirimkan sesuatu untukmu. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Kamu adalah tamu terhormatku. Baru saja pendeta bilang, mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Bersama selamanya. Jangan harap, kecuali. Aku jadi bodoh. Ada duri dalam daging. Sangat mengganggu. Tolong ke ICU anakku. Menekat nakudi jauh tahu. Hidup atau mati, tergantung nasibnya. Cuaca kering. Hati-hati dengan api. Mengerti. Selamat pagi, mempelai wanitaku. Yu Tiandong, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Naik mobil. Aku akan bawamu selamat. Besok kita bertemu, ikuti saja aku. Sebelum kamu menyembuhkanku, aku tidak akan melepasmu. Sekarang perutmu sudah terlihat, kamu harus makan lebih banyak. Ibu. Nansing, kekasihku. Halo, Bibi. Nama saya Nansing. Saya hanya psikolog bos Yu. Tiandong sering bercerita tentangmu. Dengar tidak? Sering bercerita tentangmu. Hari ini kita berkumpul di sini karena kakakku meninggal. 3 tahun yang lalu. Dulu banyak hal terjadi di keluarga kami. Hari ini kita berkumpul bersama. Untuk berdamai, kita semua keluarga. Tulang yang patah masih terhubung. Bicara serius tapi ngawur. Ini siapa? Belum sempat memperkenalkan. Ini adalah psikolog Tiandong. Dan juga tunanganku, Nansing. Psikolog. Apakah penyakit mentalnya sudah sembuh? Ayah, fokusnya di mana? Aku sedang memperkenalkan. Tunanganku. Tunangan. Benar juga. Aku belum pernah melamar Nansing secara langsung. Kebetulan hari ini Tiandong ada, ayah juga ada. Aku akan melakukannya di depan semua orang. Nansing. Menikahlah denganku. Sepupu. Nansing dan Suemyu masih dalam masa tenang perceraian. Wanita yang sudah menikah. Seminggu lagi, masa tenang perceraian kalian. Seharusnya sudah selesai. Saat kalian mengurus surat cerai. Kita akan mengurus surat nikah.
Hari ini adalah hari sembahyang leluhur, kamu malah main-main di sini. Untungnya, aku juga sudah siap. Jadi kita ini. Saling mendekat. Selamat bergabung dengan keluarga besar kita, keluarga Yu, meskipun Yu Huaqi bukan CEO, Xingtian. Tapi dia sehat mental dan fisiknya tidak ada masalah. Ayah tenang, tunanganku sangat profesional. Nanti pasti akan berusaha keras untuk merawat sepupuku. Kamu setuju kan? Bos Yu, persiapan di kuil sudah selesai. Bisa mulai sembahyang, ayo kita pergi. Kamu bukan istri resmi kakak, kamu tidak pantas pergi. Ayo. Ternyata tebakanku tidak salah. Bagaimana? Kamu sadar tidak? Saat aku umumkan kamu adalah tunanganku, dia sama sekali tidak bereaksi, tapi saat aku menyentuhmu, dia seperti mau marah. Orang-orang gila ini. Begitu posesif ya. Dia bukan orang gila, dia hanya punya masalah emosi. Bisa aku artikan kamu membelanya, jadi lembut hati. Karena psikopat bukan bidangku, aku psikolog. Bukan psikiater. Aku tidak izinkan tunanganku membela orang lain. Serukan. Ini cara bodoh yang kamu dan dia rencanakan bersama. Ciedong. Nansing sekarang adalah tunanganku. Istri sepupumu. Jaga jarak. Nansing berhenti. Karena kamu adalah tunangan keluarga Yu, sebentar lagi. Kamu akan menjadi bagian dari keluarga Yu. Untuk leluhur kita. Baker Dupa. Merah. Baru sampai mana ini? Dokter Nan benar-benar akan menikah dengan Yuhua? Tapi kalau dilihat seperti ini, mereka cukup cocok. Semoga penglihatan dan pandanganmu. Jangan menurun ke anak di perutmu. Kamu pergi dulu. Malam ini aku akan tinggal di rumah tua, menemani ibuku. Aku pikir kamu juga seharusnya mengerti, Dokter Nan sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya ingin melarikan diri darimu. Tidak. Dia hanya merasa tidak bisa menyembuhkanku dan merasa bersalah. Tapi dia lupa. Dia adalah obatku. Siapa yang jadi obat siapa? Belum tentu. Dokter Nan. Bibi, aku akan pulang dulu. Dokter Nan. Tiandong selama 2 tahun ini sangat menderita. Hanya menunggu untuk kembali dan bertemu denganmu. Dia menikah dengan Nyasi, itu karena terpaksa. Yu Tiandong bisa mendapatkan hak waris. Ada hubungan besar dengan keluarga NI. Siapapun dan apapun. Tidak akan mempengaruhi hubunganku dengan Nansing. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Tapi Dokter Nan, Tiandong paling percaya. Dan paling mencintai, pasti kamu. Kamu bukan istri resmi kakak sulung, kamu tidak pantas pergi. Yu Tiandong selama 2 tahun ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Perkara warisan sudah berlangsung 2 tahun, aku hampir mati. Tapi keyakinan untuk bertemu denganmu lagi membuatku bertahan hidup.
Jangan pergi dulu, datang ke kuil untuk bertemu. Bisa telepon sekarang. Ada apa lagi? Nansing ya? Nanfang itu ayahmu ya? Kamu siapa? Ayahmu berhutang pada kami. Tidak banyak, 5 target kecil, kamu bohong. Kalian ini anjing Yu Tiandong. Aku hanya memberi waktu 3 hari, tidak bayar, kami akan membunuhnya. Kamu bilang Nanfang. Di rumahnya masih ada istri kaya, kan? Kamu punya berapa istri sih? Istri mana yang bisa menebusmu? Kakak, jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Orang-orang sudah pergi, tapi kakak sepi masih enggan pergi. Ada yang belum selesai dibicarakan? Kenapa adik ipar seperti hantu? Kakak sepupu tidak melakukan hal buruk, takut apa dengan hantu? Ini siang hari bolong. Kenapa menyalakan lampu? Resep yang sangat familiar. Yu Tiandong. Ada bodyguard juga. Di dapur ada bubur. Bubur daging dan kerang yang kamu suka. Di kulkas masih ada lauk. Api di kuil kemarin kamu yang nyalakan, kan? Lalu kamu membawaku ke sini. Sepertinya kamu menyelamatkanku, tapi kamu ingin mengurungku di sini. Sampai aku berjanji padamu, aku tidak akan menghubungi Yu Hua lagi. Baru kamu akan melepaskanku, ya? Yu Tiandong, bicaralah. Sangat ingin bertemu denganku? Kemarin paru-parumu menghirup banyak asap, masih perlu perawatan. Kamu di mana? Besok aku akan menjengukmu, istirahatlah yang cukup. Kamu di mana? Di mana? Dikurung lagi. 2 tahun lalu saat terapi psikologis. Yu Tiandong tidak kooperatif. Membuat penyakitku kambuh lagi. Aku tahu dalam situasi seperti ini, tidak bisa lagi menjadi psikolognya. Minum obat hanya bisa mengatasi gejala. Tidak bisa menyembuhkan akar masalah. Hubungan yang tidak normal ini membuatku mengambil keputusan. Kita putus saja. Tidak akan bertemu lagi selamanya. Lihatlah dirimu. Dalam satu kalimat. Ada 3 kata yang tidak aku suka. Yang pertama adalah putus. Yang kedua adalah tua. Yang ketiga. Adalah mati, yang paling tidak aku suka. Aku seharusnya tidak jatuh cinta pada pasienku. Sekarang aku sudah tahu salah dan akan memperbaikinya. Boleh? Aku sudah sembuh, secara teknis. Aku sudah bukan pasienmu lagi. Kamu ini gila. Aku sama sekali tidak menyembuhkanmu. Kamu juga tidak akan pernah bisa sembuh. Nansing. Aku ingin kita bersama selamanya. Tidak akan pernah berpisah. Tapi saat itu, yang ada di pikiran saya hanya satu hal. Bahkan satu kata. Lari. Kali ini. Bagaimana saya bisa lari?
Kamar mandi tidak ada CCTV, tunggu telepon. Halo, Dokter Nan, kamu baik-baik saja? masih hidup. Tidak menyangka dia bisa membunuhmu. Perlu saya bantu laporkan ke polisi? Menurutmu melapor ke polisi ada gunanya? Ilegal. Bagi Yu Tiandong. Kaki ini masuk ke pintu kantor polisi. Kaki itu bisa keluar lagi. Dia punya rahasia, atau lebih tepatnya, dia punya titik lemah. Ayo, saya ajak kamu suatu tempat. Seru banget nih. Mau kemana? Bukan. Kejutan apa ini? Sampai. Yu Tiandong tidak pernah mandi di bak mandi. Kolam renang di villa juga tidak pernah diisi air. Besok siang, akan ada yang mengisi kolam renangnya. Tinggi air tidak perlu terlalu tinggi, setinggi anak kecil saja. Dia takut air, asal bisa menipunya masuk ke air. Dia bikin Yu Tiandong yang biasa. Kamu tahu. Saya tidak bisa berenang. Jangan. Nansing, selamat, kamu menemukan kelemahan saya. Tapi kamu tidak tahu, saya punya satu kelemahan paling mematikan. Nansing. Aduh kotor, paman ajak kamu mandi. Nansing. Caknen, Kenapa kamu di sini? ini bukan penjara, bukan istana. Kenapa saya tidak boleh di sini? Saya ceritakan sebuah kisah. Saya bisa tidak mendengarkan. Kisah seekor bebek kecil dan sekelompok pelaut. Bebek kecil ingin melihat laut, jadi mengikuti ayahnya. Naik ke kapal nelayan yang berlayar jauh, tidak disangka. Tapi malah dijadikan hewan peliharaan oleh para pelaut, dipermainkan senaknya. Setelah bebek kecil kembali, dia bahkan tidak berani menyentuh air. Dr. Nan. Dia sendiri yang jatuh. Bukan kami yang mendorongnya, jika dia tenggelam di kolam renang. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kamu ingin membunuhnya. Bukankah kamu selalu ingin melepaskan diri darinya? Hanya dengan kematiannya, kamu bisa benar-benar melepaskan diri darinya. Yu Tiandong. Ternyata ini penyebab psikologis kamu. Yu Tiandong. Sekarang aku sepertinya mengerti Yu Tiandong. Mengapa dia mengurungku? Rumahnya awalnya hanya bisa menampung dirinya sendiri. Tapi karena inisiatifku, membuka pintu yang dia kunci. Tapi aku juga seorang pasien. Aku tahu, kamu pasti mencintaiku. Nansing, kamu akan pergi lagi?
Detong, boss you. Ada kabar bahwa kamu mengurung psikologmu selama lebih dari 48 jam. Bagaimana kamu menjelaskannya? Dikatakan saat kecil kamu dan ayah tirimu berlayar dan diperkosa secara kolektif oleh awak kapal. Perkosaan kolektif, apakah ada hal seperti itu? Bisa kamu jelaskan? Jawablah. Boss you, jawablah. Semua itu adalah hal-hal masa lalu. Apa gunanya kalian sekarang membuka luka orang lain? Bahkan jika harus diadili. Yang harus diadili adalah Nansing. Dia sebagai dokter, memanfaatkan trauma orang lain. Dia tidak pantas menjadi dokter. Seperti mengapa kamu tidak membiarkanku memotong jariku? Karena kamu tahu, bahkan jika aku memotong jariku, jari yang bengkok ini tidak akan kembali seperti semula. Ternyata, tempat tanpa Nansing. Baik di rumahnya maupun di rumahku. Semua terasa sangat kosong. Kosong. Seperti jantung yang diambil. Nansing, kamu akhirnya. Yu Qiandong, kamu menyembunyikan Nansing di mana? Lihat. Aku sudah menyembuhkanmu. Lihat. Itu masih ada. Masih sakit. Kehadiranmu menghancurkan dunia normal yang susah payah kubangun. Nansing, aku salah. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menggunakan caraku untuk menghadapi masa lalu. Di mana-mana tidak bisa menemukan Dr. Nan. Sepertinya, dia sengaja ingin menghindarimu. Seseorang, jika sengaja, ingin menghindari orang lain. Seolah-olah dia menghilang dari dunia ini. Bahkan jika kamu menggali sedalam 3 meter, kamu tidak akan menemukannya. Aku pikir kamu seharusnya mengerti. Dr. Nan sudah tidak mencintaimu lagi, atau mungkin dia tidak pernah mencintaimu. Apakah hanya dengan kematianku, aku bisa lepas darimu? Kenapa harus lepas dariku? Kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Etika kedokteranku yang menyelamatkanmu. Jika tidak, aku punya 100 cara untuk membuatmu mati. Jangan berasumsi. Tidak valid. Siapa yang tahu? Jangan lupa, aku juga sakit. Kalau berani, tusuk saja ke bawah. Tembus tenggorokanku. Lalu tarik ke bawah, robek arteriku. Darahku akan menyembur dari tenggorokanku. Kamu akan menyaksikan aku mati di kakimu. Tapi tidak apa-apa, tenang saja. Aku akan mencari pengacara terbaik untuk membelamu. Aku yang pertama kali mengurungmu, kamu hanya membela diri. Kamu tidak akan masuk penjara. Aku tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Nansing. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk lepas dariku. Tusuk. Kalau tidak masuk, berarti kamu masih mencintaiku. Aku tidak mencintaimu. Nansing. Obat-obat ini sepertinya menghalangi pikiranku, seperti yang kamu katakan. Melupakan mungkin juga indah. Rencana ini hanya bisa dilakukan seperti ini. Sekarang sudah dalam, King Yang paling besar gagal. Kita sudah berusaha begitu lama, tidak sia-sia. Kita tidak perlu lagi. Pasar sayur? Masih tawar-menawar? Sepupu, proposal tender ini sudah dipelajari lama. Apakah harus begini? Kalau kamu tidak tahu bagaimana memanggilku, pergi saja dari sini.
Tenanglah. Rencana, lakukan seperti yang aku katakan sebelumnya. Sudah cukup. Tiandong, Ada apa Bos Yu, sakit ya? Rapat ini masih dilanjutkan atau tidak? Iya, ini mengganggu jadwal. Bagaimana kalau kita tunggu? Bos Yu merasa lebih baik. Kalau begitu cepat bawa dia istirahat. Pergilah. Ayo, lanjutkan rapat. Halo Tuan Xiao. Halo Tuan Zhou. Terima kasih atas rekomendasi anggurnya, istri saya sangat menyukainya. Senang kalian menyukainya. Semoga bisnisnya lancar. Baik, hati-hati di jalan. bos, ada yang mencari Anda. Dokter Nan? Oh bukan, Tuan Yo. Maaf mengganggu Anda, saya ingin berbicara berdua dengan Anda. Tenang, hanya saya sendiri. Sekarang Tiandong? Maaf, Anda salah orang. Dokter Nan, kalau saya ada sedikit cara. Saya tidak akan mengganggu Anda. Ini adalah keadaan Tiandong sekarang. Anda tahu apa yang saya pikirkan? Tipu muslihat. Anda masih sangat mengerti anak Anda. Saya tahu, ini saya datang untuk ini. Tapi Tiandong ingin saya sampaikan, dia. Kejadian saat dia kecil. Ibu. Saya sudah kirimkan alamat baru Nansing ke Anda. Saya ingin Anda sampaikan padanya, soal kebakaran kuil sebelumnya. Bukan saya yang melakukannya. Waktu itu tidak sempat menjelaskan, dia sudah pergi. Dan juga kejadian saat kecil itu. Anda tahu. Dan yang saya sembunyikan. Sampaikan semuanya padanya. Nak, maksudmu apa? Kejadian itu. Masih ada yang tidak ibu tahu? Ini uang yang kami kumpulkan untukmu. Semua dalam dolar as. Anggap saja ini sebagai kompensasi kami. Bukankah kamu ingin kuliah di luar negeri? Dengan uang ini, kamu bisa kuliah di luar negeri. Lihat saya. Ya, saya melihat mereka. Tidak berani menutup mata, karena saya takut. Tidak ingat wajah mereka. Bukankah kamu ingin melaporkan saya? Apa gunanya kamu melaporkan saya? Kamu masih menyuruh ibumu untuk bercerai denganku. Dia mau pakai uang apa untuk mengobati nenekmu? Dia tidak punya sumber penghasilan, dia tidak bisa menghidupi kalian. Tiandong, kemarilah, ke sini. Sejak suatu saat, aku mulai takut air. Takut dengan air yang luas. Masalah hatiku, mungkin bukan karena di kapal. Hal-hal yang terjadi. Lebih banyak. Aku menerima uang mereka. Ini adalah pesan yang Tiandong minta aku sampaikan padamu. Selama 2 bulan ini, aku tidak bisa menghubungi Tiandong. Nyasi yang selalu menemaninya. Yuhua dan ayahnya ingin mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Tapi Nyasi menghentikannya dan tidak membiarkannya pergi. Penyakitnya tidak mungkin seburuk itu. Dia hanya punya masalah emosional, bukan skizofrenia. Jika minum obat tepat waktu, dia sama seperti orang biasa. Tiandong. Hampir lupa waktu minum obat. Halo. Tunggu sebentar. Mungkinkah Anayashir dan Yuhua berdua bersekongkol untuk menepinya? Jika begitu, apa yang bisa aku lakukan? Ya, Tiandong. Kamu menyuruhku mencari Nansing, apa yang bisa dia lakukan? Kamu menyuruhku membantumu mencarinya, aku akan pergi besok. Bukan besok. Nanti suatu saat. Nanti suatu saat, kondisiku mungkin semakin parah. Ketika kamu tidak bisa menghubungiku.
kamu bisa menghubungi Nansing. NAK, tidak, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah kamu bertemu dengannya, jangan memaksanya. Malam saat kuil terbakar. Kamu yang menyelamatkan Nansing. Tapi dia membalas budi dengan kejahatan. Kamu sudah lihat siapa sebenarnya orang yang kamu cintai. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah mencintaimu. Belakangan ini, ada yang memotret. Presdir Yu Tiandong dari Shengxi Huai. Ditemani istrinya, muncul di rumah sakit Renai. Yu Tiandong bergantung pada kursi roda. Tampaknya Yu Tiandong menderita penyakit psikologis yang sangat parah. Sudah menunjukkan gejala somatisasi yang jelas. Aku sudah tahu. Kamu pasti mencintaiku, kamu tidak menusuk. Itu berarti kamu masih mencintaiku. Dia ingin memaksakan semua penghinaan dan penyiksaan yang dia alami saat kecil. Kepada dirimu. Nansing, Orang secerdas dan securiga seperti kamu. Bagaimana bisa dikalahkan oleh Niashi? Aku tahu untuk apa kamu melakukan ini. Tapi sebegitu gila. Apa itu padang? Yutai, ini obat Pak Yu. Tiandong, minum obatnya. Tiandong, kita akan pergi dari Jiangzhou dalam beberapa hari. Bagaimana? Ke Inggris. Bagaimana kabar sepupuku? Obat itu harus dihentikan, kondisi mentalnya sangat buruk. Bukankah adik ipar ingin pergi, kenapa masih peduli dengan orang gila ini? Kapan kamu memberiku uang, kapan aku akan membawanya pergi. Adik ipar ingin uang atau orangnya? Dengan perut besar merawat orang gila, untuk apa? Aku mencintainya, apapun yang terjadi padanya aku tetap mencintainya. bersama selamanya. Kecuali aku menjadi bodoh. Sekarang, di dunianya, hanya ada aku. Baik, aku akan memenuhi keinginan kalian berdua yang gila, Senin depan jam 10.30. Ruang rapat grup, tanda tangan, cap, dan transfer. Baik. Tiandong. Selamat datang kembali ke perusahaan untuk inspeksi. Adik ipar. Kondisi Tiandong terlihat sangat baik. Matanya sudah bisa berputar. Hebat adik. Hebat. Masuklah, ada beberapa dokumen yang masih perlu kamu tanda tangani. Ayahmu saat pergi benar-benar sakit parah. Dia memaksa untuk memberikan perusahaan kepadamu. Sekarang, ada prosedur tambahan seperti ini. Meisiwa. Kino. Silakan tanda tangan dan cap di kontrak. Adik ipar. Tolong pegang tangannya untuk menandatangani. Ini. Sepertinya tidak legal. Kita satu keluarga, hanya formalitas saja, lagi pula. Kamu istrinya, keinginanmu adalah keinginannya. Betul kan? Ya, iya, kita semua satu keluarga. Tidak ada perbedaan. Tiandong.
Tiandong, kenapa kamu? Apa yang terjadi? APA? Barson. Barusan tanganku seperti gemetar. Jangan gemetar sekarang, kontrak cadangan. Ayo. Tanda tangan ini. Tiandong, kamu tidak bisa masuk sekarang. Siapa yang menyuruhmu datang? Ini tempatmu? Tiandong, kenapa kamu jadi seperti ini? Sedang rapat dan menandatangani kontrak, silakan istirahat di samping. Dia sekarang tidak sadar. Apa yang kalian suruh dia tanda tangani? Dia memang sudah gila. Berdasarkan apa dia mengelola perusahaan? Tunang dulu, ayo bawa dia istirahat di samping. Ibyo. Kita keluar dulu, kamu yang bekerja sama dengan Yuhua. Kamu yang mengganti obatnya, Ibu. Dia sebenarnya hanya gangguan emosi, hanya insomnia saja. Ibu, aku istrinya, bagaimana mungkin aku menyakitinya? Apa ini? Perjanjian transfer saham, dia sekarang tidak sadar. Kamu memasukkan tanda tangannya, kamu bukan bekerja sama dengan Yuhua. APA? Kilyarkan dia. Bol Kelyur, tapi aku harus membawa anakku. Bol kamu bawa dia, tapi harus tanda tangan. Kalau tidak, hari ini kalian tidak bisa pergi, kamu boleh bawa dia. Tapi harus tanda tangan. Ibyo. Tiandong seperti ini. Aku akan merawatnya seumur hidup. Nyasi, untuk mendapatkan dia. Demi kepentingan pribadi, sampai membuatnya jadi gila. Dan kalian? Ini semua adalah hasil jerih payah ayah Tiandong. Kalian. Dia sekarang seperti ini, berdasarkan apa dia mengelola perusahaan? Baik. Aku setuju. Tiandong. Kalau hari ini dia bisa bangun dari lantai, aku akan memberikan perusahaan padanya. Tiandong, bangunlah. Tiandong. Kenapa kamu, Tiandong? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Kami menerima laporan, ada yang memalsukan kontrak dan mencuri segel. Pak polisi, ini cuma salah paham. Keluarga kami bertengkar, kenapa sepipu saya ada di lantai? Ayo bantu dia bangun, ada apa sih? Duduk yang baik. Ayo, kok bisa ceroboh gini, baik ya? Pak polisi, ini cuma salah paham, kami ini satu keluarga. Bukannya ITU laporan palsu? Saya yang lapor. Nansing. Kenapa dia datang? Kalau memang salah paham, biar Pak polisi yang periksa. Kamu mau dilarang lagi? Kamu baik-baik saja? Pak polisi. Mereka yang mengganti obat anak saya. Itu yang bikin anak saya tidak sadar. Dia yang mencuri segel. Segel itu memang ada di saya. Saya istrinya, semua harta benda saya yang pegang. Nyonya Yu, kamu yakin itu Pak Yu sendiri? Yang menyerahkan ke kamu? Tentu saja, bukan. Anak saya sekarang jadi begini, kamu bisa bilang apa saja. Kamu yang mengganti obat anak saya, Ibu. Saya dan Tiandong. Sebentar lagi lahir, kenapa saya mau menyakitinya? Kamu ngomong apa sih? Ayah liar anakmu siapa? Kamu sendiri yang tahu. Pasangan muda itu bertengkar, kita jangan ikut campur. Lihat, sampai Pak polisi terganggu. Tiandong masih lumpuh. Perusahaan masih harus mengandalkan kita, kan? Saya dokter utama Yu Tiandong. Keadaannya sekarang tidak normal. Dr. Nan. Tidak. Kamu sudah tidak pakai nama Nan lagi, bukan dokter juga. Dan, kamu sekarang di Jiangzhou, statusnya tidak ada. Dengan status apa kamu bicara? Keadaan Tiandong tidak normal. Tidak usah repot, saya sengaja dari kota A. Mengundang Dr. Nan kembali. Agar dia bisa terus merawat anak saya. Yu Tiandong, sampai kapan kamu mau main sandiwara ini? Ini cuma masalah keluarga, kondisi adik saya yang tahu. Tanpa bukti kita tidak bisa menuduh orang. Mau bukti? Saya punya. Nanshing, carbamazepine alprazolam. Obat penstabil suasana hati dan anti kecemasan, semuanya dia ganti. Nyasi ternyata mengganti obat Yu Tiandong. Kamera pengawas di ruang perawatan dimatikan, tapi saya sudah menyalakannya. Setelah saya dapatkan rekaman video pengawas, saya akan mengirimkannya kepada Anda.
Pak polisi, mereka memfitnah saya. Maaf, saya punya bukti lain. Ini obat Pak Yu, Tuan Yu. Tiandong, minum obatnya. Nyasi, apalagi yang mau kamu katakan? Saya sudah matikan kamera pengawas di ruang perawatan. Saya sudah mengatur semuanya dengan baik. Nona Ni, kami menerima laporan bahwa kasus kebakaran di kuil keluarga Yu juga ada hubungannya denganmu, ikut kami dulu. Pak polisi, ada juga mereka dalangnya. Saya tahu kamu sudah lama iri dengan harta keluarga Yu. Tapi kamu hanya bicara tanpa bukti. Ini sangat tidak pantas. Kamu benar-benar ngawur. Paman. Kenapa buru-buru pergi? Marah ya? Anak ini cuma pura-pura. Tidak, apa yang terjadi? Cendong, kamu sudah sadar. Cendong, Paman, tadi malam, Anda dan anak Anda datang ke rumah saya. Mengobrak-abrik, mencari stempel ya? Yu Cendong. Apa yang kamu lakukan lagi? Kapan saya pernah ke rumahmu? Rumah saya ada kamera pengawas. Tapi, sudah lama dicopot oleh istri saya yang baik ini. Tapi saya punya ponsel yang bisa merekam video. Saya tidak akan membuktikan diri saya sendiri. Serahkan saja ke polisi. Atau belum? saya di rumah sakit. Tiandong, ternyata kamu sudah sadar sejak lama. Makanya tadi saat menandatangani, kamu sengaja merobek kertasnya. Saya sudah melihat tatapanmu berbeda tadi. Tieki Tiandong. Saya tidak bermaksud menyikirmu. Saya benar-benar mencintaimu. Saya tahu. Saya benar-benar mencintaimu. Saya tahu. Sejak 3 bulan lalu, saat kamu mengganti obat saya. Obat itu membuat saya pusing dan mual. Kenapa kamu tidak pernah bilang kamu mencintaiku? Kenapa kamu tidak pernah peduli kalau aku sakit dan berhenti minum obat? Kamu sudah tahu aku mengganti obatmu. Lalu kenapa kamu masih meminumnya? Karena aku ingin membuktikan sesuatu. Ketika kamu sadar tidak bisa menghubungiku, kamu akan menghubungi Nansing. Bagaimana kalau Nansing tidak mau kembali? Nansing akan kembali. Kalian berdua ngobrol saja. Kamu selalu tahu mereka memberimu obat. Lalu kenapa kamu masih meminumnya dan membuat dirimu jadi bodoh? Hanya untuk menarikku kembali menyelamatkanmu. Aku tahu kamu akan kembali, meskipun kamu membenci, marah, dan menghindariku. Tapi aku tahu. Kamu mencintaiku. Terakhir kali ibumu mencariku, aku berpikir. Orang secerdas kamu. Bagaimana bisa mereka membuatmu seperti ini? Aku tidak cerdas. Aku hanya tahu. Kamu pasti akan kembali menyelamatkanku. Kalau begitu kamu menang. Kamu sudah mengirim musuhmu ke penjara. Dan membuktikan apa yang ingin kamu buktikan. Apa itu? Kamu bisa terus mengurungku, memenjarakanku di rumahmu itu, yang hanya punya 4 dinding dan 1 kasur besar.
Nansing. Aku tahu aku sakit. Mungkin tidak akan pernah sembuh. Tapi aku tidak ingin menyakitimu. Aku berharap bisa melindungimu sepenuh hati. Tapi sepertinya yang kulakukan tidak terlalu baik. Selama beberapa hari aku dikurung olehmu. Ibuku mencari-cariku seperti orang gila. Untung aku dikurung olehmu. Kalau tidak, aku mungkin mati di tangan ibuku. Kalau begitu, kamu mengurungku. Tapi kamu juga melindungiku. Benar, kan? Jangan membelaku. Aku tahu aku sakit parah. Kamu tidak akan mengunciku? Bolehkah aku memelukmu? Pasien yang sopan tetap saja pasien. Nansing. Maaf, Sekarang kita bisa bersama setiap saat. dia sengaja menumpahkan susu. Jangan bicara lagi. Tanpa sidik jariku, kamu tidak bisa kemana-mana. Kejutan. Nansing, pukul dia. Pukul dia. Selama bertahun-tahun, aku akhirnya bisa melupakan. Kamu membuatku mengingatnya lagi beberapa tahun yang lalu. Malam yang paling menyakitkan bagiku. Sebelum kamu menyembuhkanku, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu tahu kenapa aku membencimu? Kehadiranmu menghancurkan dunia normal yang susah payah kubangun. Maaf. Ayo naik mobil. Pak sopir. Antarkan Nona Nan ke kota A. Kota A. Kamu mau membiarkanku di tempat lain? Nansing. Kamu bebas. Sepertinya dia benar-benar akan melepaskanku. Suara apa itu? Kamu masak sendiri? Menyewa pembantu untuk mencuci dan masak. Sudah dulu, waktunya makan. Naning. Yu Tiandong benar-benar tidak mencarimu? Tidak mencariku, bukankah itu patut disyukuri? Terakhir kali dia datang ke sini, mengambil obat. Sepertinya kondisinya jauh lebih baik. Sudah tahu, pembantuku memanggilku untuk makan. Sudah dulu. Yu Tiandong. Aku sudah menyembuhkanmu? Sudah sembuh. Lihat, aku membersihkan ruangan setiap hari. Dan setiap makan, aku selalu membuat 4 lauk dan 1 sup. Sepertinya aku tidak hanya menyembuhkanmu. Aku juga mengembangkan keterampilan rumah tanggamu. Aku benar-benar sembuh. Seperti apa rasanya sembuh? Dulu, duniaku selalu dipenuhi kabut. Putih, kuning. Kadang bahkan abu-abu. Aku sering tersesat. Bahkan tidak bisa melihat jalan di depanku. Tiba-tiba suatu hari, ada seekor kupu-kupu. Terbang ke dalam dunianya. Ia membimbingku keluar dari kabut ini. Jangan bilang aku kupu-kupu itu. Bukan kamu.
Terima kasih, yang melepaskan kupu-kupu.